Hip, jangan tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan dewasa Indonesia. Tenang dan tegas. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion. B1 sampai B3, tenang sedih. B4, menegang naik. B5, tegas dingin. B6, hangat atur manual. Bodi bersih tanpa tag. Paste below. Pagi itu saya melepas suami saya pergi ke bandara untuk bertemu investor. Saya bahkan mentransfer uang tambahan agar dia tidak kekurangan di sana. 3 jam kemudian, saya menemukannya. Bukan di bandara, bukan di ruang rapat, tapi di sebuah kamar kos sempit. Hanya memakai celana dalam, sedang mencium sahabat saya sendiri. Sahabat yang selama ini saya beri makan, saya bayari, saya anggap saudara. Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kanal ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang menyentuh hati. Kisah kali ini tentang seorang perempuan yang membangun segalanya dengan tangannya sendiri, lalu dikhianati oleh 2 orang yang paling dia percaya. Simak sampai akhir, karena akhir cerita ini akan membuat kalian mengerti satu hal. Orang yang tenang bukan berarti tidak melawan. Nama saya Larasati. Usia saya 35 tahun. Saya pendiri dan pemimpin sebuah firma konsultan keuangan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya membangun perusahaan ini dari 1 meja sewaan di ruang kerja bersama. Sekarang ada 40 orang yang bekerja di bawah saya. Klien saya perusahaan besar. Mereka mempercayakan angka-angka mereka kepada saya, karena saya tidak pernah salah hitung. Di kantor, saya perempuan yang disegani. Saya tegas. Saya cepat. Saya tidak pernah melewatkan satu detail pun. Anak buah saya hormat. Klien saya percaya. Tapi begitu saya masuk ke dalam rumah saya, sebuah pavilion modern di kawasan elit, saya menjadi orang lain. Di sana, saya hanya seorang istri yang lelah. Istri yang ingin pulang ke pelukan suaminya, setidaknya. Itu yang saya kira selama ini. Suami saya bernama Renjana. Usianya 37 tahun. Dia tampan. Tubuhnya terawat, senyumnya bisa meluluhkan siapa saja. Kami menikah 5 tahun lalu. Di awal pernikahan, dia masih merintis usaha penyelenggara acara. Tapi satu persatu, proyeknya gagal. Investor menarik diri, klien mengeluh. Saat itu, karir saya sedang menanjak. Saya menenangkannya, sudah, jangan dipaksa. Mungkin rezekimu bukan di situ. Istirahat dulu, kata saya waktu itu. Renjana setuju. Dia beristirahat. Istirahat itu berlangsung selama 4 tahun. Renjana berubah menjadi apa yang orang sebut suami rumah tangga. Tapi dia bukan suami yang memasak atau membersihkan rumah. Untuk itu, saya sudah membayar 2 asisten rumah tangga dan 1 tukang kebun. Peran Renjana, katanya, mengelola rumah. Dia memastikan pendingin udara dingin. Dia memastikan kolam renang bersih. Dia memastikan kulkas selalu penuh bahan organik. Kegiatannya pergi ke pusat kebugaran, bermain golf, dan bertemu teman di kafe mahal. Semua dibayar dengan kartu yang saya beri. Saya, dalam lelah saya sepulang kerja, meyakinkan diri bahwa ini pengaturan yang adil. Saya pandai mencari uang. Renjana pandai membuat hidup kami nyaman. Dia selalu menyambut saya dengan senyum. Dia memijat kaki saya sambil mendengar keluhan saya tentang rapat yang alot. Renjana adalah pelabuhan tenang saya, setidaknya. Itulah yang saya yakini. Semua ini kan milik kita berdua, katanya suatu kali. Saat saya ragu menandatangani pembelian mobil sport terbaru untuknya. Aku menjaganya untukmu. Saya percaya. Saya terlalu sibuk untuk tidak percaya. Selain Renjana, ada 1 orang lagi di lingkaran terdalam saya. Namanya Gita. Gita sahabat saya sejak kami masih duduk di bangku SMA. Nasib kami berbanding terbalik. Saya melesat seperti roket. Gita seakan terjebak di tempat. Dia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil. Gajinya
pas-pasan. Dia tinggal di kamar kos sempit di daerah Tebet. Saya merasa bertanggung jawab atas Gita. Saya tulus menyayanginya. Saya sering mengirim uang untuk kebutuhan tambahannya. Ketika dia sakit dan harus dirawat, saya yang membayar tagihan rumah sakit tanpa bertanya. Ketika laptopnya rusak, saya membelikan yang baru. Katanya untuk mencari pekerjaan sampingan. Gita adalah tempat saya bercerita. Dia tahu segalanya. Tentang klien saya yang menyebalkan. Tentang ibu saya yang menuntut. Tentang betapa lelahnya saya. Kamu itu terlalu baik, Las, kata Gita suatu sore. Sambil menyeruput kopi mahal yang saya bayar. Kamu menanggung beban banyak orang. Tidak apa-apa selama aku punya kamu dan Mas Renjana. Aku kuat, jawab saya. Gita sering main ke rumah saya. Dia dekat dengan Renjana. Terlalu dekat, mungkin. Tapi saya menepis pikiran itu. Saya menyebutnya paranoia orang sibuk. Mereka dekat karena mereka berdua tim rumah saya. Orang-orang yang mengerti saya. Renjana sering mengantar Gita pulang ke kos jika mereka mengobrol sampai larut. Itu wajar, pikir saya. Renjana hanya menjalankan tugasnya sebagai suami yang baik, melindungi sahabat istrinya. Begitu yang saya percaya. Padahal saya sedang memberi makan 2 ekor parasit di rumah saya sendiri. Selama setahun terakhir, Renjana mulai sering menyebut sebuah proyek besar. Proyek pertambangan, investor dari luar negeri. Dia bilang dia sedang melobi. Saya senang mendengarnya. Akhirnya suami saya mau bekerja lagi. Saya tidak akan lagi mendengar sindiran halus dari keluarga saya tentang suami yang menganggur. Saya tidak pernah bertanya detailnya. Saya hanya memastikan rekening pribadi Renjana selalu terisi untuk biaya operasional. Itu kesalahan pertama saya. Saya percaya tanpa pernah memeriksa. Suatu Selasa pagi, suasana rumah terasa berbeda. Renjana bangun lebih awal dari biasanya. Dia sudah rapi, memakai kemeja bersih dan wangi parfum mahal yang saya belikan. Sayang, aku pamit, katanya sambil mencium kening saya. Saya masih setengah tertidur. Pagi sekali, mau kemana? Renjana tertawa kecil. Ini kerja. Ingat proyek tambang yang aku ceritakan? Investornya mau bertemu. Tapi mereka maunya di Surabaya. Jadi aku harus terbang hari ini. Mata saya langsung terbuka lebar. Saya duduk tegak. Ini berita besar. Serius. Alhamdulillah, seru saya. Ada kelegaan besar di hati saya. Iya. Doakan lancar ya. Aku berangkat sekarang ke bandara. Mungkin 3 atau 4 hari. Renjana membenarkan letak jam tangannya. Kok mendadak banget? Tanya saya. Investor maunya cepat. Untung aku selalu siap. Semua materi sudah di laptop. Saya bangun dan memeluknya. Hati-hati ya. Aku transfer uang tambahan buat di sana. Buat menjamu klien. Jangan sampai memalukan. Pakai kartu hitam saja, biar gampang. Renjana tersenyum lebar. Kamu memang istri terbaik. Saya mengantarnya sampai ke pintu. Saya melihatnya masuk ke mobil sedan mewah kami. Mobil atas nama perusahaan saya. Tentu saja. Lalu, dia melaju pergi. Ada rasa sepi, tapi lebih dominan rasa bangga. Saya berangkat kerja dengan semangat baru. Saya tidak tahu. Pagi itu, saya bukan mengantar suami saya ke bandara. Saya sedang mengantarnya ke kehidupan keduanya. Kehidupan yang dibangun di atas keringat dan air mata saya. Hari itu, di kantor. Ada satu hal kecil yang mengganjal. Gita tidak membalas pesan saya. Biasanya dia selalu cepat membalas. Saya kirim pesan menanyakan kabar. Hanya centang 1. Saya pikir mungkin dia sibuk. Tapi sore harinya, Gita menelpon saya. Suaranya manja seperti biasa. Las, aku lagi flu berat. Tiduran seharian. Maaf ya, gak balas-balas. Saya percaya. Tentu saja saya percaya. Istirahat ya. Mau aku kirim makanan? Tanya saya. Gak usah. Las, aku udah ada bubur. Makasih ya. Saya menutup telepon dengan perasaan tenang. Sahabat saya sakit. Suami saya bekerja. Hidup saya, pikir saya, sedang berjalan baik. Saya tidak tahu malam itu juga. Ada sesuatu yang menungguku untuk menghancurkan semuanya. Keesokan paginya, saya harus mengantar tablet kerja yang tertinggal di rumah Gita. Beberapa minggu lalu, dia meminjamnya.
Karena saya melewati Tebet menuju kantor, saya memutuskan mampir. Saya tidak memberitahu. Saya ingin memberinya kejutan kecil. Membawakan sarapan untuk sahabat yang sedang sakit. Saya naik ke lantai 2 rumah kos itu. Pintu kamar Gita sedikit terbuka. Dan di sana, tergantung di balik pintu, saya melihatnya. Sebuah kaos. Itu kaos kesayangan Renjana. Kaos yang saya beli di sebuah konser amal 5 tahun lalu. Kaos yang ada bekas noda tinta kecil di bahu kiri. Noda yang tidak pernah hilang, meski dicuci ratusan kali. Noda itu terlihat jelas dari tempat saya berdiri. Mulut saya kering. Otak saya berputar cepat, mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Renjana meminjamkannya. Kapan? Mungkin ini kaos kembar. Tapi noda tinta itu, mungkin Gita mencurinya. Gita tidak seperti itu. Sebelum saya bisa menyelesaikan pikiran panik itu, sebuah suara terdengar. Pintu kamar mandi di sudut kamar terbuka. Seorang pria keluar. Hanya memakai celana dalam. Rambutnya basah. Dia menguap lebar sambil menggaruk dadanya. Tubuh yang sangat saya kenali. Tubuh yang saya peluk setiap malam. Tubuh yang kemarin pagi saya antar dengan doa untuk bekerja di Surabaya. Renjana. Waktu berhenti. Mas, cepet banget mandinya, kata Gita dari dapur kecil. Suaranya manja. Dia berbalik, membawa 2 gelas kopi. Dia belum melihat saya di ambang pintu. Renjana berjalan melewatinya. Lalu dia menepuk pinggang sahabat saya dengan santai. Gerah. Lengket badanku. Dia melempar handuk basah ke atas kasur yang spraynya berantakan. Ini kopinya, kata Gita. Renjana mengambil gelas itu, tapi dia tidak meminumnya. Dia menarik Gita ke dalam pelukannya. Lalu dia mencium bibir sahabat saya. Dalam-dalam, ciuman yang rakus. Ciuman yang tidak pernah saya dapatkan. Saya berdiri membatu. Kotak tablet di tangan saya terasa seperti sepotong es. Saya tidak bisa bernapas. Kaki saya terpaku di lantai. Saya melihat suami saya, pria yang hidup dari uang saya. Pria yang pamit untuk rapat investor. Pria yang saya banggakan. Kini setengah telanjang di kamar kos ini. Mencium sahabat baik saya. Sahabat yang saya tolong berkali-kali. Sahabat yang memakai kaos suami saya. Semua kebohongan itu meledak di kepala saya seperti bom. Surabaya. Investor. Proyek tambang, semuanya palsu. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu fisik. Saya ingin berteriak. Saya ingin menyerbu masuk. Saya ingin menjambak rambut Gita dan menghantam wajah Renjana. Tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya rasa dingin. Rasa dingin yang membekukan darah saya. Mengubah kesedihan saya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tajam. Mereka melepaskan ciuman, lalu mereka tertawa. Jadi, ratumu itu transfer berapa lagi? Tanya Renjana. Suaranya mengejek, cukup buat bayar cicilan apartemen baru. Jawab Gita sambil terkikik. Saya tidak mendengar sisanya. Dengan tangan gemetar, saya menarik langkah mundur. Pelan sekali. Saya tidak ingin menimbulkan suara. Saya menarik pintu menutup. Bunyi gagang pintu terdengar seperti ledakan di telinga saya. Tapi mereka tidak mendengarnya. Mereka terlalu sibuk di surga palsu mereka. Surga yang juga saya biayai tanpa sadar. Saya berjalan menyusuri lorong. Langkah saya kaku seperti robot. Saya menuruni tangga, berpegangan erat pada pegangan yang berkarat. Saya tidak menangis. Belum. Saya sampai di mobil. Saya duduk di kursi pengemudi. Saya menatap lurus ke depan selama 15 menit. Kemudian ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Renjana. Sayang, maaf, baru kabari. Rapat selesai. Lancar banget. Besok aku pulang ya. Kangen banget sama kamu. Saya membaca kebohongan itu. Lalu saya tertawa. Tawa yang pelan, kering, tanpa humor. Itu suara pecahnya kepercayaan. Itu juga suara dimulainya sebuah perang. Saya tidak akan menghancurkan mereka hari ini. Tidak. Itu terlalu mudah dan terlalu murah. Saya akan mengambil kembali semuanya, satu persatu, sampai mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang, selain satu sama lain. Lalu, saya akan biarkan mereka menghancurkan satu sama lain juga. Saya menyalakan mesin. Saya menyetir ke kantor. Bukan pulang,
Karena di kantor ada sesuatu yang lebih kuat daripada air mata. Di kantor ada angka, dan saya adalah ratu dari angka. Hari itu, saya tidak masuk ke ruang rapat manapun. Saya mengunci pintu ruangan saya. Saya membuka laptop selama 5 tahun. Saya menganggap urusan rumah tangga sebagai hal yang tidak perlu diaudit. Saya mencampur semuanya. Uang saya, uang rumah, uang renjana. Saya membiarkan suami saya merasa semua itu miliknya. Sekarang, saya akan melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya akan mengaudit hidup saya sendiri. Hal pertama yang saya buka adalah riwayat transaksi kartu hitam yang dipegang renjana. Saya menelusuri 1 tahun ke belakang, dan pola itu muncul perlahan. Pembayaran kos di Tebet, bukan kos Gita yang lama. Sebuah kos baru, lebih besar, yang baru disewa 6 bulan lalu. Dibayar dari kartu saya setiap bulan. Saya selalu mengira itu biaya menjamu klien. Renovasi kamar mandi di kos itu, yang kita bilang dibayar dari bonus kantornya. Dibayar dari kartu saya juga. Bonus kantor itu tidak pernah ada. Yang ada hanya saya. Saya menulis setiap angka. Saya membuat berkas. Tangan saya tidak lagi gemetar. Setiap transaksi yang saya temukan justru membuat saya semakin tenang. Karena setiap angka adalah satu paku. Dan saya sedang membangun peti mati untuk 2 pengkhianat. Malam itu, Renjana menelpon. Saya mengangkatnya. Saya membuat suara saya terdengar normal. Bahkan hangat. Halo, Mas. Gimana rapatnya? Renjana mengeluh panjang. Capek banget. Sayang. Klien dari Singapura ini detail sekali. Kayaknya bakal molor sehari lagi. Saya tersenyum di dalam gelap. Kebohongan yang sama. Diulang dengan percaya diri. Nggak apa-apa. Mas, yang penting deal. Aku sudah transfer tambahan kok. Pakai yang banyak ya. Jangan pelit sama diri sendiri. Saya ingin dia merasa aman. Saya ingin dia terus menggali kuburnya sendiri dengan kartu yang saya beri. Kamu memang yang terbaik, sayang. Aku cinta kamu. Saya menutup telepon. Saya tidak menjawab kata terakhirnya. Keesokan harinya, saya memanggil kepala keuangan saya. Namanya Mbak Sari. Perempuan teliti yang sudah bekerja dengan saya sejak tahun pertama. Saya minta dia menyiapkan satu hal. Daftar lengkap seluruh aset yang tercatat atas nama perusahaan. Mbak Sari sedikit heran. Semuanya. Bu, termasuk yang non-operasional. Saya mengangguk. Termasuk mobil. Termasuk properti. Termasuk semua yang pernah saya beli 5 tahun terakhir. Saya ingin tahu atas nama siapa setiap rupiah itu berdiri. Sore harinya berkas itu di meja saya. Dan saya tersenyum untuk pertama kalinya sejak Selasa pagi. Karena ternyata dalam 5 tahun kebodohan emosional saya, ada satu hal yang tidak pernah saya lakukan dengan bodoh. Saya tidak pernah memindahkan satu pun aset ke nama Renjana. Mobil sport yang dia pamerkan ke teman-temannya atas nama perusahaan. Paviliun modern tempat kami tinggal dibeli melalui perusahaan. Tercatat sebagai aset perusahaan, bukan harta bersama. Keanggotaan golf, kartu kredit, bahkan langganan klub kebugaran. Semuanya atas nama firma yang saya dirikan dan saya miliki 100%. Renjana selama ini hidup di dalam istana, tapi dia tidak memiliki satu batu bata pun dari istana itu. Dia hanya seorang penyewa yang lupa membayar sewa. Penyewa yang mengira dia raja. Saya menutup berkas itu. Lalu saya menelpon penasihat hukum perusahaan saya. Namanya Pak Hendra, notaris yang menangani semua akta sejak hari pertama. Pak Hendra, saya butuh waktu, Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya bereskan. Diam-diam dan rapi. Renjana pulang 2 hari kemudian. Dia membawa oleh-oleh. Kotak kue mahal yang katanya khas Surabaya. Saya tahu kue itu dibeli di toko dekat rumah. Saya menerimanya dengan senyum. Saya memeluknya. Saya mencium pipinya. Capek ya? Mas, sini aku pijat. Renjana terkejut dengan kehangatan saya. Mungkin dia mengira saya curiga, tapi melihat saya seperti biasa, dia tenang kembali. Dealnya gimana, Mas? Tanya saya. Masih proses, tapi investornya serius banget. Mungkin sebentar lagi cair, jawabnya. Syukurlah, kata saya.
Saya memijat kaki suami saya, kaki yang 2 hari lalu telanjang di kamar kos sahabat saya. Saya tersenyum sepanjang malam, senyum yang paling sulit dalam hidup saya. Tapi saya butuh waktu. Dan untuk membeli waktu, saya harus berpura-pura masih buta. Selama 2 minggu, saya menjadi aktris terbaik. Saya tetap mengirim uang. Saya tetap memujinya. Saya bahkan menanyakan kabar Gita dengan nada penuh perhatian. Gita gimana? Mas, katanya flu. Aku sibuk banget, belum sempat jenguk. Renjana menjawab santai. Oh, udah sembuh kok. Tadi sempat ketemu pas aku olahraga. Mereka bahkan tidak repot membuat alibi yang rapi lagi. Karena mereka mengira saya tidak akan pernah curiga. Mereka mengira ratu mereka terlalu sibuk untuk melihat ke bawah singgasananya. Gita pun mulai berani. Suatu sore dia mengirim pesan. Las, aku lagi butuh banget nih. Ada kesempatan beli unit apartemen. DP-nya harus dibayar minggu ini. Kalau aku ambil sekarang, harganya bagus banget. Aku pasti balikin pelan-pelan. Kamu kan tahu aku. Saya menatap pesan itu lama. Jadi ini apartemen yang dia maksud waktu tertawa di kamar kos. Cicilan yang dibayar dari uang ratu. Saya hampir tertawa, tapi saya membalas dengan manis. Berapa, Git? Dia menyebut angka. 300 juta. Saya mengetik. Oke, aku transfer besok ya. Karena saya ingin setiap rupiah itu tercatat. Saya ingin bukti bahwa apartemen itu dibeli dengan uang saya. Bukan untuk saya berbaik hati, tapi untuk satu hari nanti. Ketika saya menariknya kembali sampai ke akar, saya mentransfer 300 juta itu. Tapi saya tidak mentransfernya sebagai hadiah. Pak Hendra menyiapkan 1 lembar surat. Perjanjian utang, hitam di atas putih. Saya meminta Gita menandatanganinya sebelum uang cair. Cuma formalitas, Git. Biar rapi, kamu kan tahu, aku akuntan. Semua harus ada catatan. Gita tertawa. Dia merasa itu wajar. Dia bahkan tidak membaca isinya. Dia menandatangani surat yang menyatakan dia berutang 300 juta kepada saya. Dengan jaminan unit apartemen yang akan dia beli. Dia menandatangani rantai untuk lehernya sendiri, sambil tersenyum. Sambil mengira dia sedang menipu saya. Seminggu kemudian, Renjana kembali pamit. Kali ini katanya ke Bandung, bertemu kontraktor untuk proyek tamban yang sama. Cuma 2 hari. Sayang, investornya mau lihat lokasi dulu, katanya. Saya tersenyum. Hati-hati, ya. Mas, saya bahkan menyiapkan koper kecilnya. Saya melipat bajunya dengan rapi. Saya menyelipkan satu hal di antara lipatan baju itu. Sebuah pelacak kecil. Bukan karena saya masih ragu, saya sudah tahu segalanya. Saya hanya ingin bukti yang lengkap. Bukti yang tidak bisa dibantah. Renjana berangkat dengan riang. Sepanjang hari saya memantau titik lokasinya dari layar ponsel saya. Dia tidak pernah meninggalkan Jakarta. Titik itu berhenti di satu tempat. Sebuah hotel di kawasan Tebet. Dekat sekali dengan kos Gita. Saya menatap titik merah kecil itu di peta. Dingin. Tenang. Lalu malam harinya, seperti biasa, ponsel saya berbunyi. Foto sebuah lobi hotel. Sampai Bandung. Sayang, cap banget di jalan. Besok survei lokasi. Tulis Renjana. Saya membalas dengan emoji jempol. Saya tahu lobi itu. Itu hotel di Tebet. Dia bahkan tidak repot mencari foto yang meyakinkan. Karena dia begitu yakin, saya tidak akan pernah memeriksa. Saya menyimpan tangkapan layar lokasi itu. Saya menyimpan foto palsunya. Satu persatu. Berkas saya semakin tebal. Saya hampir merasa kasihan. Betapa percaya dirinya seseorang menggali kuburnya sendiri. Ketika dia mengira tidak ada yang mengawasi. Tapi rasa kasihan itu cepat hilang. Setiap kali saya hampir lemah, saya hanya perlu mengingat satu hal. Ciuman rakus itu, tepukan santai di pinggang sahabat saya, dan kata ratu yang diucapkan dengan nada mengejek. Itu cukup untuk mengeraskan kembali hati saya. Sementara saya membangun kasus saya dalam diam. Ada satu hal besar yang sedang berjalan di perusahaan. Firma saya akan melepas saham ke publik. Sebuah langkah yang sudah saya rencanakan 2 tahun. Nilainya akan melonjak. Saya akan menjadi jauh lebih kaya dari sekarang. Dan Renjana tahu soal ini. Dia tahu sebagian. Dia hanya tidak tahu detailnya. Tapi dia mencium uang. Parasit selalu bisa mencium uang. Suatu malam,
Renjana mengangkat topik itu dengan hati-hati. Sayang, soal perusahaanmu yang mau go public itu, aku mikir, mungkin sebaiknya aku ikut masuk secara resmi. Sebagai suami, kan? Aku juga punya andil. Aku jaga rumah. Aku dukung kamu 5 tahun ini. Wajar kalau namaku ada di struktur. Biar kuat juga di mata investor. Ada keluarga di dalam. Saya menatapnya. Dia tersenyum manis. Dia mengira dia sedang merayu. Padahal dia sedang berjalan langsung ke dalam jebakan yang saya siapkan. Kamu benar. Mas, kata saya pelan. Kamu memang sudah berkorban banyak. Wajar kalau kamu dapat bagian. Mata Renjana berbinar. Kamu serius? Sayang, saya mengangguk. Nanti aku minta Pak Hendra siapkan dokumennya. Biar resmi. Biar kamu punya hak yang jelas. Renjana memeluk saya erat malam itu. Dia mengira dia baru saja memenangkan undian terbesar dalam hidupnya. Dia tidak tahu. Dokumen yang akan saya siapkan bukan untuk memberinya saham. Saya menemui Pak Hendra keesokan paginya. Saya jelaskan semuanya. Perselingkuhan, bukti transaksi, surat utang Gita, dan sekarang keinginan Renjana untuk masuk ke struktur perusahaan menjelang pelepasan saham. Pak Hendra mendengarkan dengan tenang. Lalu dia berkata, Bu Larasati, kalau dia menandatangani perjanjian pisah harta dan pengakuan bahwa seluruh aset adalah milik pribadi ibu, sebelum kita ajukan apapun, posisi dia menjadi nol. Dia tidak akan bisa menuntut apapun di kemudian hari. Bahkan saat perceraian, saya tersenyum. Buatkan, bungkus sebagai dokumen untuk memberinya jabatan. Dia tidak akan membaca, dia tidak pernah membaca apapun yang lebih panjang dari menu restoran. Pak Hendra menyiapkan satu map tebal. Di halaman depan tertulis besar, surat pengangkatan penasihat keluarga. Renjana akan suka jabatan itu. Terdengar penting, tapi di dalam terselip beberapa lembar. Perjanjian pemisahan harta. Pengakuan bahwa seluruh properti, kendaraan, dan saham adalah milik pribadi saya. Pelepasan seluruh hak atas harta saya. Hitam di atas putih. Sah di mata hukum. Malam itu saya menyodorkan map itu kepada Renjana. Ini surat-surat untuk posisimu. Mas, biar resmi sebelum perusahaan go public. Tanda tangan di setiap halaman yang ada tandanya ya. Pak Hendra yang siapkan. Jadi, sudah benar semua. Renjana membuka map. Matanya hanya berhenti di halaman depan. Surat pengangkatan penasihat keluarga. Dia tersenyum bangga. Akhirnya, aku punya posisi resmi juga. Saya menahan napas. Renjana mengambil pena. Dia membalik halaman demi halaman. Dia tidak membaca satu kata pun. Dia hanya mencari kolom tanda tangan dan menggoreskan namanya 9 kali di 9 halaman, termasuk halaman yang melepas seluruh haknya atas hidup yang dia kira miliknya. Selesai, katanya sambil menutup map. Kapan aku mulai kerja? Sayang, saya mengambil map itu. Saya memeluknya. Sebentar lagi. Mas, tunggu tanggal mainnya. Saya menyimpan map itu di dalam tas saya. 9 tanda tangan, 9 paku terakhir. Peti mati itu sudah selesai. Yang tersisa hanya menutupnya di depan semua orang. Malam itu, saya berbaring di samping suami saya yang tidur pulas. Wajahnya tenang. Wajah orang yang mengira hidupnya sempurna. Saya menatap langit-langit. Saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa siap. Esok lusa, di hari yang sudah saya pilih, semuanya akan runtuh. Dan saya akan berdiri di tengah reruntuhan itu. Tenang, utuh. Sebagai satu-satunya orang yang masih memiliki segalanya. Hari yang saya pilih adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya sengaja memilihnya. Karena saya ingin Renjana mengingat tanggal ini selamanya. Bukan sebagai hari cinta, tapi sebagai hari runtuhnya segalanya. Saya mengadakan jamuan makan malam di rumah. Saya mengundang beberapa orang. Ibu saya, keluarga Renjana, beberapa rekan bisnis dekat. Dan tentu saja, saya mengundang Gita, sahabat saya. Saya menelepon Gita sendiri. Git, datang ya malam ini. Aku bikin acara anniversary kecil. Kamu kan keluarga. Nggak lengkap kalau kamu nggak ada. Gita senang sekali. Pasti datang. Las, aku bawa kado ya. Saya tersenyum. Nggak usah repot.
Kehadiranmu aja sudah cukup berharga buatku. Itu kalimat paling jujur yang saya ucapkan padanya. Karena malam itu, kehadirannya memang sangat saya butuhkan. Sebagai saksi dari kejatuhannya sendiri. Renjana sibuk sepanjang sore. Dia memilih kemeja terbaiknya. Dia memesan bunga. Dia bahkan menulis pidato kecil. Aku mau ngomong di depan keluarga. Sayang, soal posisiku yang baru. Biar mereka tahu, aku bukan cuma suami yang nganggur. Saya membiarkannya. Bagus. Mas, ngomong yang banyak ya. Malam ini, malam kita. Saya juga menyiapkan sesuatu, bukan pidato, sebuah map, dan sebuah layar proyektor di ruang tamu. Saya bilang ke semua orang itu untuk menampilkan foto kenangan pernikahan. Tidak ada yang curiga. Pak Hendra datang lebih awal. Dia duduk di sudut, tenang, dengan tas kerjanya. Saya memintanya hadir sebagai tamu, padahal dia hadir sebagai eksekutor. Jamuan dimulai. Semua tertawa. Renjana berperan sebagai tuan rumah yang sempurna. Dia menuangkan minuman. Dia bercerita lucu. Gita duduk tidak jauh dari Renjana. Sesekali mata mereka bertemu. Lalu, cepat-cepat berpaling. Saya melihat semuanya. Saya tersenyum kepada semua orang. Ibu Renjana memuji saya. Larasati ini istri yang luar biasa. Sabar. Kaya. Cantik. Renjana beruntung sekali. Saya mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Saya juga merasa beruntung. Punya suami yang setia. Saya menekankan kata setia. Renjana tersenyum bangga. Gita menunduk menatap piringnya. Setelah makan malam, Renjana berdiri. Dia mengetuk gelasnya dengan sendok. Sebentar, semuanya. Aku mau ngomong. Semua mata tertuju padanya. Dia memulai pidatonya. Tentang 5 tahun pernikahan, tentang cinta, tentang bagaimana dia mendukung saya dari belakang. Lalu, dia mengumumkan, dan malam ini, aku bangga bilang, aku resmi masuk ke perusahaan istriku sebagai penasihat keluarga. Akhirnya kerja keras kami berdua membuahkan hasil. Orang-orang bertepuk tangan. Ibunya bangga. Saya bertepuk tangan paling keras. Bagus. Mas, sekarang giliran aku yang ngomong. Boleh? Renjana mengangguk dengan senyum lebar. Dia mengira saya akan memujinya. Saya berdiri. Saya mengambil pengendali proyektor. Sebelumnya, aku mau tunjukkan beberapa kenangan. Layar menyala. Tapi yang muncul bukan foto pernikahan. Yang muncul adalah sebuah foto. Foto kaos. Kaos dengan noda tinta di bahu kiri. Tergantung di balik pintu sebuah kamar kos. Ruangan terdiam. Renjana mengerutkan kening. Itu kaos apa? Sayang. Saya menatapnya. Tenang. Itu kaosmu, Mas. Yang kamu beli di konser Amal 5 tahun lalu. Yang ada noda tintanya. Aku temukan tergantung di kamar kos seseorang 3 minggu lalu. Di pagi saat kamu seharusnya ada di Surabaya. Wajah Renjana memucat. Gita membeku di kursinya. Saya menekan tombol. Foto berikutnya. Riwayat transaksi kartu hitam diproyeksikan besar di dinding. Ini riwayat kartu yang aku beri untuk Mas. Sewa kos di Tebet setiap bulan selama 6 bulan atas namaku. Renovasi kamar mandi kos itu atas namaku, bukan bonus kantor siapapun. Saya menoleh ke Gita. Iya kan, Git? Gita tidak bisa bicara. Bibirnya gemetar. Ibu Renjana berdiri. Larasati, apa maksud semua ini? Saya menatapnya dengan tenang. Maksudnya, Bu, anak ibu menghabiskan 3 minggu terakhir berbohong soal rapat investor. Padahal, dia menghabiskan waktu di kamar kos sahabat saya. Bersama sahabat saya dalam satu selimut. Hening. Hening yang berat. Lalu Renjana bangkit. Kamu salah paham. Sayang, itu nggak seperti yang kamu kira. Saya tersenyum. Aku akuntan. Mas, aku tidak salah paham soal angka. Dan aku tidak salah paham soal noda tinta. Saya menekan tombol lagi. Foto pesan. Pesan Renjana yang bilang dia kangen saya. Sementara di kos. Lancar banget rapatnya. Ya, Mas, tanya saya. Suara saya datar, tajam.
Air mata mulai menggenang di mata Renjana. Bukan air mata penyesalan, air mata orang yang merasa terpojok. Gita akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Las, aku bisa jelaskan. Ini semua salah Renjana. Dia yang mengejarku. Aku korban. Las, aku Renjana memotong. Jangan bohong, Gita. Kamu yang datang ke aku terus. Kamu yang minta dibelikan ini itu. Dan di situ, di ruang tamu rumah saya, di depan keluarga dan rekan saya, dua pengkhianat itu mulai saling menyalahkan, saling menunjuk. Persis seperti yang saya rencanakan, saya hanya berdiri diam. Menonton dua orang yang menghancurkan hidup saya, kini menghancurkan satu sama lain. Saya tidak perlu berteriak. Saya hanya perlu menyalakan korek api. Mereka yang membakar diri sendiri. Ketika mereka selesai berteriak, saya berkata pelan, "Sudah." Sekarang giliran bagian yang penting. Saya membuka map di tangan saya. Mas Renjana, kamu ingat surat yang kamu tanda tangani minggu lalu? Surat pengangkatan penasihat keluarga. Renjana mengerjap. Iya, kenapa? Saya mengeluarkan dokumen itu. Kamu tidak membacanya, kan? Kamu hanya tanda tangan 9 kali. Saya menyerahkannya kepada Pak Hendra. Pak Hendra, tolong jelaskan, apa yang sebenarnya ditandatangani suami saya? Pak Hendra berdiri, tenang dan resmi. Dokumen yang Bapak Renjana tanda tangani bukan surat pengangkatan. Itu adalah perjanjian pemisahan harta. Disertai pengakuan bahwa seluruh aset, kendaraan, properti, dan saham perusahaan adalah milik pribadi Ibu Larasati. Bapak juga menandatangani pelepasan seluruh hak atas harta tersebut, sah secara hukum, bermaterai, dengan saksi. Renjana berdiri terhuyung. Apa? Itu tipuan. Aku nggak baca, saya menatapnya. Justru karena kamu tidak pernah membaca apapun, Mas. Selama 5 tahun, kamu tidak membaca satu pun dokumen. Kamu hanya menikmati hasilnya. Mobil sport yang kamu pamerkan atas nama perusahaan. Rumah ini, pavilion yang kamu sebut milik kita. Aset perusahaan saya. Kartu yang kamu pakai untuk membiayai kos selingkuhanmu. Punya saya. Kamu hidup seperti raja, Mas. Tapi kamu tidak pernah memiliki apapun. Kamu hanya penyewa. Dan malam ini, masa sewamu habis. Renjana jatuh ke kursi. Wajahnya abu-abu. Lalu aku dapat apa? Saya menutup map. Kamu dapat kebebasan, Mas, untuk pergi dari rumah ini. Dengan koper pakaianmu. Pakaian yang juga aku belikan. Tapi silahkan kamu bawa. Anggap hadiah perpisahan. Ibu Renjana menangis. Larasati, tolong. Renjana hilaf, pikirkan pernikahan kalian. Saya menatapnya dengan lembut. Bu, pernikahan ini sudah lama mati. Anak ibu yang membunuhnya. Di kamar kos. Selama 6 bulan. Saya hanya baru menguburnya malam ini. Lalu saya menoleh ke Gita, yang sejak tadi menggigil di sudut. Git, apartemen yang kamu beli minggu lalu, 300 juta dari aku. Kamu ingat surat yang kamu tanda tangani sebelum aku transfer? Wajah Gita memutih. Las, itu. Katanya cuma formalitas. Saya tersenyum. Memang formalitas. Formalitas hukum. Itu surat utang. Dengan jaminan apartemenmu. Kamu berutang 300 juta padaku. Git. Dan karena kamu tidak akan pernah bisa membayarnya. Apartemen itu jatuh menjadi milik saya. Selamat. Kamu baru saja membeli apartemen untuk saya. Pakai tanda tanganmu sendiri. Gita terisak. Kamu jahat. Las, kamu jahat. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, suara saya sedikit bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena marah yang sudah terlalu lama saya tahan. Jahat. Aku yang membayar rumah sakitmu saat kamu sakit. Aku yang membelikan laptopmu. Aku yang mengirim uang setiap bulan. Aku yang menganggapmu saudara. Dan kamu tidur dengan suamiku. Di kasur yang aku bayar. Memakai kaos yang aku beli. Sambil menyebutku ratu. Jangan bicara soal jahat padaku. Gita, aku hanya memberimu kembali persis apa yang kamu tanam. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar
isak tangis. Renjana dan Gita duduk berjauhan. Dua orang yang dulu bersekongkol, kini tidak saling memandang. Saya berdiri di tengah ruangan, tegak. Tenang. Saya melihat ke arah ibu saya yang sejak tadi diam. Air matanya mengalir, tapi dia mengangguk pelan kepada saya. Anggukan seorang ibu yang tahu putrinya baru saja menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Hendra, kata saya, tolong urus surat cerainya mulai besok. Dan eksekusi surat utang saudari Gita. Pak Hendra mengangguk. Baik. Bu, saya menoleh ke seluruh tamu. Maaf, acara malam ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tapi saya rasa ini perayaan yang tepat. 5 tahun lalu, saya menikahi sebuah kebohongan. Malam ini, saya membebaskan diri darinya. Terima kasih sudah menjadi saksi. Lalu, saya berjalan ke pintu. Saya membukanya lebar. Udara malam masuk. Mas Renjana, Gita. Silahkan. Pintunya sudah saya buka. Untuk kalian berdua, keluar. Bersama-sama, seperti yang selalu kalian inginkan. Renjana tidak langsung bergerak. Dia masih duduk. Mungkin dia mengira ini gertakan. Mungkin dia mengira saya akan luluh seperti dulu. Setiap kali dia tersenyum, saya selalu luluh. Tapi malam itu, tidak ada lagi yang tersisa untuk diluluhkan. Larasati, katanya pelan. Mencoba nada lembut yang dulu selalu berhasil. Kita bisa bicara baik-baik, tanpa orang banyak. Aku tahu aku salah, tapi 5 tahun, sayang, masa hilang begitu saja? Saya menatapnya. 5 tahun, Mas. Kamu benar, 5 tahun aku bekerja. Kamu bermain golf. 5 tahun aku membayar. Kamu menikmati. Dan di tahun kelima, kamu tidur dengan sahabatku. Iya, 5 tahun memang tidak hilang begitu saja. Kamu yang membuangnya. Bukan aku, dia menunduk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Renjana tidak punya kalimat manis untuk dikeluarkan. Karena pesona tidak laku di hadapan bukti. Senyum tidak bisa membayar utang. Dan air mata buaya tidak bisa membatalkan tanda tangan yang sah secara hukum. Dia mengambil kuncinya. Saya menggeleng. Mobilnya tinggal. Atas nama perusahaan. Kamu boleh panggil taksi? Aku tidak akan menghitung ongkosnya. Dia melempar kunci itu ke meja. Suaranya keras di ruangan yang sunyi. Lalu dia berjalan ke kamar, mengambil satu koper, dan keluar tanpa menatap siapapun. Gita masih di sudut. Tubuhnya gemetar. Las. Aku nggak punya tempat tinggal. Apartemenku kamu ambil. Kos lama udah aku lepas. Aku mau kemana? Saya menatapnya. Ada secuil rasa kasihan. Tapi rasa itu cepat hilang. Tertimbun ingatan akan tawa mereka di kamar kos. Kamu punya Renjana. Git. Bukankah itu yang kalian inginkan? Sekarang, kalian bebas. Tidak ada aku yang menghalangi. Pergilah. Bangun hidup kalian dengan uang kalian sendiri. Kalau kalian punya, kita menangis sambil berdiri. Dia berjalan keluar, mengikuti Renjana. 2 bayangan yang menghilang di kegelapan jalan. Tanpa mobil, tanpa rumah, tanpa uang, ratu yang dulu mengalir tanpa henti. Pintu saya tutup pelan. Saya bersandar di daun pintu. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Selasa pagi, 3 minggu lalu, saya menangis. Tapi bukan tangis kehancuran, itu tangis pelepasan. Beban 5 tahun jatuh dari pundak saya malam itu. Ibu saya datang, dia memeluk saya. Kamu kuat, nak. Ibu bangga. Saya mengangguk dalam pelukannya. Saya bukan kuat. Bu, saya hanya sudah selesai. Perceraian itu berjalan cepat karena tidak ada yang bisa Renjana tuntut. Surat yang dia tanda tangani membuat posisinya nol. Pengacaranya, yang dia sewa dengan uang pinjaman, hanya bisa menggeleng. Pakistan, Bapak menandatangani pelepasan hak total. Tidak ada celah. Renjana keluar dari pernikahan persis seperti dia masuk, tanpa apa-apa. Bedanya, 5 tahun lalu, dia masih muda dan penuh pesona. Sekarang, dia 37 tahun, tanpa pekerjaan, tanpa keterampilan, tanpa nama baik. Karena cerita malam itu menyebar. Keluarganya tahu, teman-teman golfnya tahu. Para perempuan yang dulu mengaguminya, kini menjauh. Pesona tidak ada harganya ketika dompet kosong. Apartemen Gita menjadi milik saya secara sah. Saya tidak menempatinya, saya menyewakannya. Dan
Setiap bulan, uang sewa itu masuk ke rekening saya sebagai pengingat kecil bahwa kebaikan yang disalahgunakan akan selalu kembali menagih. Gita kehilangan tempat tinggal. Dia juga kehilangan pekerjaan. Karena kisahnya tersebar di lingkaran pertemanan kami, yang juga lingkaran profesionalnya. Tidak ada yang mau merekrut perempuan yang mengkhianati sahabat yang membiayai hidupnya. Saya mendengar kabar mereka beberapa bulan kemudian dari seorang kenalan lama. Renjana dan Gita sempat tinggal bersama di sebuah kontrakan kecil. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata rapuh. Tanpa uang saya yang mengalir, mereka mulai bertengkar. Renjana menyalahkan Gita karena membuatnya kehilangan istri kaya. Gita menyalahkan Renjana karena membuatnya kehilangan sahabat yang dermawan. Dua orang yang dulu bersekongkol untuk menghancurkan saya, kini terjebak dalam satu kamar sempit, saling membenci. Tepat seperti yang saya ramalkan di kursi mobil 3 minggu setelah saya melihat mereka. Saya tidak perlu menghancurkan mereka. Saya hanya perlu mengambil kembali milik saya, lalu membiarkan mereka saling menghancurkan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan saya resmi melepas saham ke publik. Nilainya melonjak, melebihi perkiraan. Saya menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya di hari pencatatan saham itu. Saya berdiri di lantai gedung yang dulu hanya saya sewa satu mejanya. Saya melihat keluar jendela ke kota Jakarta yang luas. Saya teringat pada perempuan 5 tahun lalu. Perempuan yang membangun semuanya sendiri, lalu menyerahkan kepercayaannya kepada 2 orang yang tidak pantas. Saya tidak membenci perempuan itu. Saya hanya berjanji untuk tidak pernah menjadi dia lagi. Renjana sempat mengirim pesan berbulan-bulan kemudian. Pesan panjang, penuh penyesalan. Dia bilang, dia hilaf. Dia bilang, dia masih mencintai saya. Dia bilang, dia mau memulai dari awal. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu, saya teringat pesan lain. Pesan yang dia kirim dari kamar kos. Mengaku rindu saya. Sementara tubuhnya bersama Gita. Saya tidak membalas. Saya hanya memblokir nomornya. Beberapa kata maaf tidak bisa membatalkan 6 bulan kebohongan. Dan saya bukan lagi perempuan yang bisa diluluhkan oleh kalimat manis. Hidup saya pelan-pelan kembali, tapi tidak persis seperti sebelumnya. Saya berubah. Saya masih bekerja keras. Tapi saya berhenti mencampur cinta dengan kasihan. Saya berhenti mengukur kasih sayang dengan transfer uang. Dulu saya mengira memberi adalah cara membuktikan saya menyayangi. Saya mengira kalau saya cukup baik, cukup murah hati, orang akan mencintai saya kembali. Saya salah. Orang yang benar-benar menyayangi tidak butuh dibeli, dan orang yang harus dibeli tidak pernah benar-benar menyayangi. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu saya abaikan. Mbak Sari, kepala keuangan saya yang setia bertahun-tahun, ternyata jauh lebih layak disebut keluarga daripada Gita. Pak Hendra yang membela hak saya dengan rapi dan jujur, jauh lebih bisa diandalkan daripada suami yang tidur di samping saya selama 5 tahun. Keluarga sejati bukan soal darah atau janji pernikahan. Keluarga sejati adalah orang yang berdiri di pihakmu saat kamu jatuh, bukan yang menari di atas kejatuhanmu. Saya juga belajar satu hal tentang ketenangan. Dulu saya mengira marah itu harus berteriak, harus memecahkan barang, harus melempar kata-kata kasar. Tapi malam itu, di ruang tamu saya belajar bahwa amarah yang paling kuat adalah amarah yang tenang, amarah yang sabar, amarah yang membangun bukti, 1 lembar demi 1 lembar, lalu menutup peti mati dengan 1 tanda tangan. Saya tidak pernah menjambak rambut Gita. Saya tidak pernah memukul Renjana. Saya tidak perlu. Karena hukum, angka, dan kesabaran jauh lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Banyak orang bertanya, apakah saya menyesal sudah terlalu baik dulu? Apakah saya menyesal sudah membiayai Gita? Sudah memanjakan Renjana? Jawaban saya selalu sama, tidak. Saya tidak menyesali kebaikan saya. Kebaikan tidak pernah salah. Yang salah adalah memberikan kebaikan itu kepada orang yang tidak menghargainya, lalu terus memberi, meski tanda-tandanya sudah jelas. Saya hanya menyesal terlalu lama menutup mata. Tapi
Begitu mata saya terbuka, saya tidak pernah menutupnya lagi. Setahun setelah perceraian, saya membeli rumah baru. Bukan pavilion pemberian status. Sebuah rumah yang saya beli dengan sepenuh hati, atas nama saya sendiri. Saya mengisi kulkasnya sendiri. Saya tidak menyewa orang untuk memastikan AC dingin. Saya melakukannya sendiri. Dan saya menikmatinya. Di malam pertama di rumah itu, saya memasak ikan goreng, sayur asam, sambal terasi, makanan sederhana yang dulu tidak pernah ada di meja saya. Karena Renjana hanya mau makanan organik mahal. Saya makan sendirian. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa benar-benar di rumah. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur cinta dengan seberapa banyak yang bisa kamu berikan. Dan jangan pernah membiarkan rasa percayamu membuatmu berhenti memeriksa. Kepercayaan itu indah, tapi kepercayaan tanpa kewaspadaan adalah undangan bagi pengkhianat. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan kuat di luar yang menanggung segalanya. Perempuan yang mencari uang, membayar tagihan, menopang seluruh rumah, lalu pulang ke rumah yang menganggap semua itu wajar. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Menopang orang lain bukan berarti kalian harus dijadikan keset. Kalian boleh baik, tapi jangan biarkan kebaikan kalian dianggap kelemahan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Renjana, yang hidup dari keringat pasangannya, lalu menyebutnya pengaturan yang adil, yang menganggap kenyamanan sebagai hak, bukan pemberian. Ingatlah, istana yang kalian tempati mungkin bukan milik kalian, dan masa sewa selalu punya batas. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Gita di luar sana, yang tersenyum di depan, lalu mengincar dari belakang, yang menerima kebaikan seseorang, lalu membayarnya dengan pengkhianatan. Kepada kalian, hanya ada satu pesan. Karma tidak pernah tidur. Apa yang kalian tanam dengan tangan kalian sendiri, akan kalian tuai dengan tangan kalian sendiri. Bahkan, tanda tangan kalian bisa menjadi rantai yang kalian buat untuk leher kalian sendiri. Renjana dan Gita masih di luar sana. Kabarnya, mereka sudah berpisah. Saling menyalahkan sampai akhir. Tidak ada yang menang. Karena pengkhianatan tidak pernah membangun apapun yang bisa bertahan. Sementara saya, perempuan yang mereka kira hancur, kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena saya membalas dendam, tapi karena saya berhenti membiarkan orang lain hidup dari hidup saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus menutup mata atau membukanya. Pilihan untuk terus memberi kepada yang tidak menghargai atau berhenti dan menyelamatkan diri sendiri. Saya memilih membuka mata, dan itu adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat. Jika kalian pernah berada di posisi saya atau sedang berada di sana sekarang, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain yang sedang menutup mata. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian dan jangan pernah lupa harga diri kalian sendiri.